Ini berusaha memberikan waktu dan juga cintanya untuk ibunya, semeton. Di masa-masa pengobatan ibunya ini, tiba-tiba Ilo tahu kalau ternyata dari Ilo ini kecil sampai dia itu SMA, ibunya ini bekerja menjadi seorang PSK. Tapi ibunya ini bisa dibilang PSK yang melayani tamu-tamu VIP. Dan Ilo bisa tahu karena Ilo ini kan setelah ibunya sakit, dia yang memegang semua kartu ibunya dan juga otomatis media sosial ibunya Ilo juga yang memegang. Ketika itu tanpa sengaja Ilo membuka salah satu chat ibunya dengan salah satu pelanggan. Ternyata di HP ibunya ini adalah salah satu aplikasi yang menghubungkan ibunya ini dengan teman-teman sesama PSK. Dan di sana ada ribuan chat yang sudah dari bertahun-tahun yang lalu yang masih disimpan oleh ibunya sampai sekarang. Dan ternyata juga semeton, di chat tersebut terlihat ibunya Ilo ini adalah salah satu primadona yang paling laris ketika bekerja kurang lebih selama 20 tahun. Boom. Kok kene? Di sana Ilo kaget banget. Ternyata alasan ibunya dari kecil meninggalkan Ilo dengan ART-nya adalah karena bekerja. Ya memang bekerja, tapi ya Ilo juga tidak menyangka kalau ibunya ternyata bekerja seperti itu. Dan ketika itu juga Ilo tahu ini semua, dia tuh kayak merasa kok gini gitu loh. Sebenarnya Ilo kan tahu ya kalau ibunya ini mantan pekerja PSK, tapi dia tidak bertanya, dia juga tidak membahas ini dengan ibunya. Ilo ini tidak mau menambah beban pikiran ibunya dan Ilo juga takut. Nah sampai kalau ibunya tahu, kalau Ilo tahu dia itu mantan PSK, ibunya nanti malah makin ngedrop dan Ilo tidak mau ada yang terjadi pada ibunya. Karena karirnya Ilo ini makin menanjak, dia juga merasa tidak bisa sendirian untuk mengasuh ibunya. Ilo pun mencari ART dan ART ini ditugaskan untuk 24 jam menjaga ibunya di rumah. ART ini diberikan tempat tinggal yang berbeda dengan Ilo dan juga dibiayai semua kebutuhannya semeton. Dan langsung kare setelah ada ART ini Ilo merasa dia itu menjadi kayak lebih leluasa untuk bekerja dan juga menjaga ibunya. Nah waktu pun berlalu semeton, setelah kurang lebih 4 tahun Ilo menjaga ibunya. Tapi ya mungkin yang namanya orang sakit ya, ibunya ini menunjukkan kayak tidak bisa kembali sehat gitu loh. Di detik-detik terakhir sebelum ibunya ini meninggal, ibunya cerita dari mana ibunya berasal, siapa nama keluarganya, dan apa alasan ibunya ini dikucilkan dan juga dibuang oleh keluarga besarnya. Kalau menurut cerita dari ibunya, sebetulnya ibunya ini adalah seseorang yang berdarah biru dan ibunya ini adalah anak nomor 5. Dia ini punya 4 kakak laki-laki semeton. Ibunya Ilo ini berasal dari keluarga yang sangat kaya raya di desanya, tapi suatu ketika saat ibunya ini kelas 2 SMA, ibunya ini hamil dan juga tidak diakui. Nah, benar semeton, yang waktu itu berada di dalam perut ibunya ini adalah si Ilo. Saat pacar ibunya ini tidak mengakui si Ilo, ibunya ini bilang kepada orang tuanya ingin melahirkan Ilo, tapi orang tuanya si ibunya Ilo ini atau kakek neneknya Ilo ini tidak setuju. Mereka ingin ibunya Ilo menggugurkan Ilo dan hidup seperti biasa lagi. Tapi waktu itu engke kada unduk ya semeton, ibunya Ilo ini tidak mau menggugurkan Ilo dan akhirnya dia pun lari ke kota. Karena ketika itu ibunya memang tidak punya pekerjaan, dia pun dikenalkan dengan dunia malam oleh salah satu keluarga yang tinggal di sana. Dan kebetulan keluarga yang memang dikenal oleh ibunya Ilo ini sangat dekat dengan orang tuanya di kampung. Nah sebenarnya yang membujuk ibunya Ilo ini bekerja menjadi PSK ini ya si keluarga terdekat ini. Setelah Ilo lahir semeton, kan perekonomian ibunya Ilo ini mulai merosot. Nah saat merosot inilah yang tadinya sebenarnya ibunya ini sempat berhenti bekerja menjadi PSK. Dia itu kayak bekerja menjadi tukang sampah, cleaning service di sebuah bank dan juga pernah bekerja di salon. Tapi ujung-ujungnya penghasilan yang dihasilkan oleh ibunya Ilo ini tidak cukup dan dia pun terpaksa kembali menjadi PSK. Setelah ibunya ini menjadi PSK, sebenarnya ibunya ini sempat pulang kampung dan berbaikan dengan keluarga besarnya yang ada di kampung. Tapi saudara dekat ibunya ini yang mencarikan pekerjaan menjadi seorang PSK ini ember. Dan dia itu kayak bilang kepada satu warga kampung kalau ibunya Ilo ini bekerja menjadi seorang PSK. Dan karena itulah keluarga besarnya benar-benar marah. Keluarga besar dari ibunya Ilo ini bilang, kenapa kamu kok kene. Tapi ya mungkin karena itu ibunya Ilo masih muda, dia juga kayak masih egois, dia tidak mendengarkan nasihat orang tuanya.
dan tetap tinggal di kota Denpasar sampai bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, dan juga bisa mengawasi si Iloh gitu loh. Dan ketika itu akhirnya orang tuanya si Iloh bilang kalau sebaiknya kalau kamu ingin menjalani hidupmu silakan, jangan pernah datang lagi ke kampung saya, jangan pernah lagi berhubungan, saya tidak punya putri seperti kamu. Karena waktu itu ibunya Iluh ini bisa dibilang masih muda, dia juga mungkin masih egois. Dia itu berpikir kalau dia bisa hidup sendiri tanpa membebani keluarganya di kampung. Dia pun mengiyakan dan tidak pernah lagi pulang ke kampung. Sebenarnya semeton berkali-kali kakak dari ibunya Iluh ini datang ke rumahnya si Iluh. Tapi karena ya ibunya Iluh merasa besar kepala, dia ya kayak cuek dan sombong gitu loh. Nah, waktu pun berlalu sampai akhirnya keluarganya Iluh ini dari ibunya tidak ada yang datang ke tempatnya Iluh. Akhirnya mereka pun putus kontak. Tepatnya itu seperti ini semetonnya. Saat Iluh ini kelas 6 SD, keluarga dari ibunya ini tidak ada yang datang sama sekali karena ibunya melarang mereka datang dan menemui Iluh. Sebenarnya menurut ibunya Iluh ini, keluarga besar ibunya ini tetap kok semeton datang ingin bertemu dengan Iluh dan juga ibunya. Tapi karena ibunya sudah merasa malu dan juga merasa kayak, wih, dulu saya sangat sombong, tidak pernah memperdulikan keluarga. Sekarang ibunya ini kayak mau membebani keluarga di kampung. Sebenarnya berkali-kali keluarga ibunya ini berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya si Iluh, tapi ibunya Iluh udah kadang malu dan dia pun memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan keluarganya yang di kampung. Nah, waktu itu Iluh kaget banget dong. Dia yang berpikir kalau keluarga ibunya ini membenci dia dan juga tidak menginginkan kehadirannya dia, ternyata selama ini masih berhubungan gitu. Dan memang semua ini tuh berawal dari keegoisan ibunya Iluh. Dan ketika itu semetonnya ibunya Iluh ini bilang, kalau nanti terjadi sesuatu dengan ibu, hubungi pamanmu, nomor pamanmu ada di HP ibu, dan tolong maafkan ibu. Dalam tangis ibunya Iluh ini meminta maaf dan juga meminta agar Iluh mau memaafkan ibunya. Maaf karena selama ini dia tuh bekerja di dunia malam, dan ibunya Iluh meyakinkan Iluh semetong. Ayahnya Iluh ini adalah seseorang yang punya gelar dan juga saat ini lumayan terkenal di pemerintahan yang ada di Bali ini. Iluh juga memberikan saya foto kandung ayahnya gitu loh. Dan ibunya bilang, kalau sesuatu terjadi kepada ibunya, hubungi ayahmu dan ayahmu pasti akan mengenali siapa kamu. Nah, waktu pun berlalu semeton 1 minggu sebelum ibunya meninggal dunia, keluarga besar ibunya dari kampung datang. Iluh pun berkenalan dengan kakek, nenek, bibi, dan juga paman-pamannya. Ketika itu paman-pamannya Iluh meminta maaf kepada Iluh karena selama ini mereka tidak pernah mengunjungi Iluh, tidak pernah menghabiskan waktu dengan Iluh. Ketika itu semeton nenek dan kakeknya Iluh juga meminta maaf kalau selama ini mereka tidak pernah bisa membahagiakan Iluh. Iluh yang tadinya cuma hidup berdua, susah senang berdua dengan ibunya, tiba-tiba tahu punya keluarga besar. Dia tuh kayak kaget banget dong semeton. Dia tuh kayak tidak bisa mencerna ini semua. Dan akhirnya setelah kedatangan dari keluarga ibunya ini, ibunya Iluh sempat diajak berobat ke Bali. Dan akhirnya ketahuan lah semeton, kalau ibunya Iluh ini kesakitan karena sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah sembahyang dan juga tidak pernah nangkil kemerajaan orang tua bajangnya. Ibunya Iluh ini kan juga bisa dibilang masih bajang karena belum pernah menikah. Itulah yang membuat ibunya ini kesakitan dan membuat akhirnya dia tuh kena penyakit separah itu. Tapi ya mungkin karena sudah sangat parah dan terlambat, 1 minggu setelah mereka bertemu kembali, saling memaafkan, ibu ini berpulang dalam keadaan sakit keras. Nah, setelah itu semeton, 7 hari kemudian ibunya pun langsung diaben dan semua biayanya ini dikeluarkan oleh keluarga besar dari keluarga ibunya. Iluh saat ini sudah memakai nama keluarga besar dari ibunya karena Iluh ini dimasukkan ke dalam kakak, kakek, dan neneknya. Iluh ini bilang seperti ini semeton. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Dia juga selama ini cuma belajar menjadi anak yang kuat agar tidak menyusahkan ibunya semeton. Selama bertahun-tahun dia menjadi anak tunggal, yang dia rasakan tuh kayak dia sangat kesepian. Pagi ketemu pagi, dia tidak pernah bertemu dengan ibunya. Masa kecilnya dia habiskan dengan pengasuhnya yang padahal dia tuh kayak selalu berusaha menguatkan diri. Dan akhirnya pengasuhnya yang sudah menemani dia dari kecil kan berpulang. Dan setelah Iluh ini dewasa, dia juga harus ditinggalkan oleh ibu yang selalu bersama dia dari kecil gitu loh. Iluh juga ingin menitip salam untuk ayah kandungnya. Dan beberapa minggu yang lalu, Iluh sudah bertemu dengan ayah kandungnya. Di situ ayah kandungnya ini kayak kaget banget. Karena yang dia tahu, ibunya ini menggugurkan si Iluh. Dan ayahnya tidak tahu kalau Iluh ini masih ada dan hidup di muka bumi ini. Ayahnya minta maaf dan ayahnya sempat bilang,
Ayahnya Iluh minta maaf dan ayahnya sempat meminta kepada Iluh, tolong jangan bocorkan identitas ayahnya kepada siapapun. Karena ayahnya ini punya jabatan yang cukup kuat di Bali dan ayahnya tidak mau kalau sampai publik tahu ayahnya punya anak haram. Di sana Iluh merasa tertampar. Sekarang dia percaya kepada ibunya, semeton. Mungkin alasan ibunya tidak memperkenalkan Iluh dengan ayah kandungnya karena ya sifat ayahnya ya sebrekil ini gitu loh. Iluh benar-benar kayak, ya Tuhan, kenapa seperti ini? Dan Iluh berharap ayahnya menonton cerita ini dan dia itu cuma ingin bilang, terima kasih karena sudah menyumbangkan cairanmu sehingga saya ada. Dan terima kasih juga karena sudah mengajarkan saya kalau tidak semua darah itu kental. Itu sangat bersyukur punya ibu seperti ibunya gitu loh. Walaupun mungkin ibunya ini hidup di dunia malam selama puluhan tahun, tapi dia yakin semeton. Ibunya bekerja seperti itu karena memang tidak punya pilihan yang lain. Nah, saat ini Iluh tinggal di desa dengan kakek, nenek, dan juga pamannya. Iluh tidak pernah kekurangan cinta semeton. Kakek, nenek, dan juga paman bibinya ini sangat menyayangi Iluh. Mereka tidak pernah membahas apa pekerjaan ibunya Iluh, dan Iluh juga tidak pernah malu ketika dia tahu kalau ibunya ini seorang pekerja PSK. Nah, sebelumnya sukses untuk Iluh karena sudah mau bercerita, dan semoga kedepannya semuanya akan berlalu dengan lebih indah loh ya. Dan untuk semeton bagaimana? Apakah kalian percaya ada cerita seperti ini atau bagaimana? Dan Iluh bilang silakan semeton berkomentar, karena Iluh ingin banget tahu bagaimana tanggapan kalian. Dan kalau kalian menjadi Iluh, apa yang akan kalian lakukan kepada ayah kandung kalian? Nah, sukses semua untuk semeton yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah.